Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh sharingkan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam firman Tuhan ini. Mari terima firman ini dengan sukacita dan nikmatilah damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Matius pasal 6 ayat 11. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini akan terus saya bahas tentang hal berdoa atau tentang makna doa Bapa kami. Walaupun yang saya sampaikan ini secara sederhana, tetapi kiranya Tuhan menolong kita memahami makna daripada doa Bapa kami yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita ucapkan di setiap doa-doa kita. Saudara-saudara, tiba kita di dalam ayat yang ke-11, yaitu tentang permohonan kebutuhan kita. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan para umat Tuhan pada saat itu, atau mengajarkan para pendoa agar juga bisa memberikan permohonan kepada Tuhan Allah tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudara, apa yang kita perlukan hari-hari ini? Tentu yang kita perlukan hari-hari ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan yang utama, kebutuhan yang penting yang setiap hari menjadi rutinitas kita perlukan, kita butuhkan. Nah, saudara-saudara, untuk mendapatkan itu kita tidak gampang langsung datang. Ketika kita membutuhkan makanan, kita tidak langsung duduk lalu tunggu 5 menit datang dari langit ayam penyet, mie Aceh, atau makanan-makanan yang lain, capcay dan segala macam. Itu tidak akan datang sendiri tanpa kita berdoa dan bekerja. Saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Secara khusus adalah di dalam hari ketiga Allah menciptakan tumbuhan. Tujuan menciptakan tumbuhan ini agar makhluk hidup boleh hidup di dalam bisa menikmati segala jenis tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Ada makanan yang di dalam tumbuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, maka tumbuhan inilah yang juga akan menjadi bantuan, yang akan juga menjadi makanan pokok bagi manusia secara khusus. Saudara-saudara yang terkasih, waktu kita berdoa kepada Allah, Yesus mengajarkan kita, mari berdoa kepada Bapa di surga yang maha kudus itu, yang maha kuasa itu, yang punya kehendak itu. Kita meminta makanan, kita meminta berkat jasmani, kita meminta makanan jasmani kita. Ayat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaannya, apa yang kita butuhkan hari ini? Apa yang penting kita butuhkan hari ini? Saudara-saudara, saya percaya waktu kita bangun, lalu kita memikirkan beras, kita memikirkan lauknya, kita memikirkan sayurnya, kita memikirkan air minum kita pasti. Kita memikirkan juga waktu kita pergi perjalanan jauh, kita membutuhkan apa? Minyak kendaraan kita. Waktu kita mungkin pergi mengajar, pergi ke pekerjaan kita, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan orang-orang baik. Jadi waktu kita minta makanan kami hari ini, artinya kita fokus pada kebutuhan pokok kita, kebutuhan jasmani kita, saudara-saudara. Kita meminta kepada sumber kehidupan. Kita meminta kepada Allah sebagai pemberi kehidupan di dunia ini. Waktu kita minta itu, saudara-saudara, itu menunjukkan apa? Kita ini manusia terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita bekerja, kita dapat gaji, lalu kita beri beras. Tetapi bukan berarti karena saya bekerja, lalu saya dapat upah, lalu saya bisa beli beras. Itu bukan jawabannya. Tetapi karena Tuhan beri kesehatan kepada saya boleh mampu bekerja selama sebulan, lalu akhir bulan saya boleh dapat gajian. Hasil gajian itu saya beli beras untuk keluarga saya. Maka waktu kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Artinya kehidupan kita hari itu
kehidupan yang cukup di dalam makanan. Saya bertanya-tanya ya, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan umatnya harus makanan yang cukup? Ini mengajarkan bahwa orang Kristen, orang pendoa, seorang yang meminta kepada Allah adalah seorang yang tidak serakah. Kenapa kita harus cukup hari ini? Kenapa kita tidak meminta besok? Kenapa? Karena Yesus akan tahu, Allah tahu kebutuhan kita esok hari. Waktu kita minta kebutuhan hari ini, maka kita tidak perlu khawatir kebutuhan esok hari. Kita cukup berdoa, kita cukup bekerja, maka akan cukup kebutuhan kita. Orang kalau tidak kerja hanya berdoa itu omong kosong. Atau orang hanya berdoa tidak bekerja pun omong kosong. Orang hanya bekerja tidak berdoa pun omong kosong. Maka orang Kristen harus bisa berdoa kepada Allah, sumber kehidupan itu. Dan juga ia harus bekerja supaya tercukupi kebutuhannya. Seperti yang saya bilang tadi, orang Kristen tidak akan mungkin cukup kebutuhannya tanpa bekerja. Tidak mungkin datangnya makanan yang enak-enak itu di depan kita tanpa kita berusaha. Maka orang Kristen harus berusaha. Waktu kita minta ini makanan kami, bukan berarti kita pasif, kita duduk, tidak. Bukan berarti juga Allah yang bekerja memberikan makanan kepada kita tiap hari. Waktu kita bangun, maka nanti di dapur kita sudah tersedia makanan. Allah yang bekerja, tidak. Tapi kita dituntut di sana untuk rendah hati, untuk tunduk, untuk kita bekerja. Karena apa? Kita sudah meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti melancarkan. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin ya. Jadi saya teringat di dalam perjanjian lama tentang kisah Israel. Waktu mereka di padang gurun, mereka membutuhkan makanan. Lalu Allah memberikan mana surgawi. Itu roti dari surga. Lalu Tuhan berfirman, setiap pagi kutip itu mana surgawi. Dan secukupnya hari ini. Kenapa harus hari ini? Karena esok hari pasti turun lagi mana itu. Dan pasti akan dikutip dan dijadikan makanan lagi, saudara-saudara. Lalu waktu sebelum hari Sabat, atau kita anggap hari Sabtu, maka mereka mana itu diturunkan lagi Allah. Lalu Tuhan berkata bahwa mereka harus mengambil makanan itu sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan di hari Sabat. Artinya di hari Sabat itu orang Israel tidak boleh lagi bekerja dan mana tidak turun lagi. Tetapi apa yang terjadi, ternyata didapati orang Israel mengutip makanan mana surgawi itu dengan lebih. Ada yang menyimpan berlebihan sekali. Dan apa yang terjadi? Mana yang berlebihan itu busuk berulang. Ini adalah jiwa-jiwa orang Israel yang serakah. Dan hari ini, doa ini Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak boleh serakah. Kita butuh hari ini makanan, maka kita berdoa kepada Tuhan. Lalu waktu kita berdoa pagi-pagi, maka kita jangan lupa bekerjalah. Jangan malas. Waktu kita berdoa begini, ini tidak membuat kita malas, tapi membuat kita gigih bagaimana kita berjuang untuk hidup kita. Saudara-saudara, dalam ayat ini mungkin nampaknya hanya makanan jasmani yang kita doakan. Tapi sebenarnya tidak hanya fokus. Orang Kristen tidak hanya butuh makanan jasmani, tapi orang Kristen membutuhkan juga makanan rohani. Waktu kita butuh makanan jasmani, kita juga perlu meminta makanan rohani dari Tuhan. Yaitu melalui firman Allah yang kita baca, yang kita dengar. Tuhan berikan hikmat kepada kita supaya kita memahami maksud daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita tetap menjadi pendoa yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Yesus mengajarkan kita untuk berdoa akan kebutuhan kita. Maka doakanlah kebutuhan kita. Apa kebutuhan saudara, doakanlah. Lalu setelah kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupa, mari bekerjalah. Jangan malas-malas. Inilah cara kita untuk kita bisa mendapatkan bagian kita seperti yang Tuhan tentukan bagi kita. Karena Tuhan menolong kita di dalam firman Tuhan ini, dan Tuhan memberikan pengertian bagi kita, memberikan hikmat kepada kita untuk memahami firman Tuhan ini. Kiranya makna doa Bapa kami ini semakin hari semakin kita pahami apa maksud dan maknanya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, dan semoga yang sakit, yang demam, kurang sehat di tengah-tengah cuaca yang tidak baik ini, semoga sehat ya, cepat sehat, cepat pulih buat saudara-saudara saya yang saat ini sedang kurang sehat. Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.